Kita mulai aja. Eh, oke, udah bergabung ya. Siap. Iya, Kita mulai aja ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita. Dari mulai tahajud mungkin, kemudian salat witir, dilanjutkan salat subuh, wa qara'na ma tayassarna minal Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu pada kesempatan kali ini meskipun melalui virtual. Eh, Agar supaya majelis ilmu pada kesempatan kali ini bisa barokah, marilah sama-sama kita buka majelis ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya agar semakin berkah, marilah sama-sama kita membaca murojaah, sama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin asyahidin. Selanjutnya yang kami hormati pemateri Ustadz Fahmi yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya, waktunya bisa bergabung dengan kita. Kemudian juga yang kami hormati jajaran staf LPP dan manajemen yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian juga yang kami hormati kepala staf setiap unit SMA, SMP, SD, dan juga TK yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya rekan-rekan dan juga para guru yang kami cintai dan juga kami banggakan. Dan juga para karyawan yang kami cintai, yang juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Selanjutnya, insya Allah pada kesempatan kali ini yang akan eh, mengisi kajian pada kesempatan kali ini yaitu Ustadz Fahmi LCMSI. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita dan beliau akan menyampaikan tentang pentingnya niat dan insya Allah dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bagi kita para mustami'in untuk mendengarkan kajian ini dengan seksama dan tentunya tetap tetap memperhatikan adab majelisnya. Meskipun melalui virtual tapi kita tetap menghargai ilmu dengan menggunakan pakaian yang sopan dan juga dengan penampilan yang sopan. Dan juga harapannya para mustami'in untuk mencatat apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu adalah binatang buruan. Wal kitabatu qayyiduhu. Dan menulis adalah ikatannya. Qayyid suyudaka bihablil wathiqah. Dan ikatlah buruan kamu atau ilmu itu bihablil wathiqah dengan ikatan, dengan tali yang kuat. Kata Imam Syafi'i melanjutkan, فَمِنَ الْحَمَاقَةِ فَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ تَصِيدَ غَزَالَةً وَتَتْرُكُهَا بَيْنَ الْخَلَائِقِ طَالِقَةً. Sebuah kebodohan kata Imam Syafi'i
engkau memburu sebuah rusa, memburu sebuah buruan. Setelah kamu mendapatkannya, watatrukuha bainal khalaik taliqatan, dan engkau membiarkannya begitu saja. Jadi menulis menjadi hal yang sangat penting agar supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bertahan kuat pada diri kita. Eh, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan dan juga di akhir mungkin nanti bila ada pertanyaan-pertanyaan bisa dielaborasikan di akhir karena berkaitan dengan niat ini sangat penting. Kalau kita buka buku para ulama, maka kita akan mendapatkan para ulama mereka banyak mengarang bukunya terutama masalah fikih itu di pertama atau awal bab dan juga para ulama banyak berdebat bukan berdebat mereka berdiskusi tentang niat panjang sekali niat ketika sholat, apakah dilafadzkan atau tidak, niat ketika puasa, apakah di malam hari atau boleh ketika sahur, apakah setiap hari harus niat atau boleh di jama 30 hari, kemudian juga niat ketika haji, dan banyak sekali runtutan-runtutan yang berkaitan berkaitan dengan niat ini. Sehingga ini menjadi hal yang penting untuk sama-sama kita belajar dan untuk sama-sama kita ketahui. Tapi untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Fahmi LCMSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Afwan Ustadz, mic-nya dinyalakan. Afwan Ustadz. Ya, siap. Jazakallah khair. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di hari Sabtu, di hari libur, kita semuanya bisa melakukan satu amal ibadah, aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh. Ya, mungkin yang laki-lakinya datang ke masjid, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian juga yang tentunya yang wanitanya, yang akhwatnya, kaum muslimahnya juga melaksanakan sholat subuh secara berjamaah baik di rumah atau mungkin juga ada yang ke masjid, dan itu juga tidak dilarang walaupun tentu dengan adab-adabnya. Lalu setelah kita melaksanakan sholat secara berjamaah, kita hadir dalam majelis ilmu, majelis virtual, ya, walaupun ini online, tetapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun keberkahan dan manfaat yang akan didapatkan dari majelis ilmu ini. Karena
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegaskan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul sebuah kaum walaupun di sini terikat dengan bait min buyutillah, tetapi para ulama juga mengatakan ketika maksud dan tujuannya sama seperti apa yang dilakukan di rumah, salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukannya? Yatluna kitab Allah, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, dan kemudian juga yatadaras, saling mempelajari, belajar dan mengajarkan. Fima bainahum, di antara mereka. Yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan, akan turunkan as-sakinah, ya, ketenangan, ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan berikan, liputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat juga akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu dari mereka semuanya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan al-khalaik, di depan malaikat-malaikatnya dan juga seluruh makhluknya. Mudah-mudahan kita semuanya walaupun hadir dalam virtual ini, kalau kita datang dengan keikhlasan sebagaimana niat, sebagaimana tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dengan penuh keikhlasan dan menghadirkan niat yang tulus tentunya, dengan penuh kesungguhan, ya, dengan keseriusan, mujahadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita berbagai macam eh, rahasia-rahasia dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya insyaallah. Ikhwatal iman, insyaallah kita pada pagi hari ini akan membahas, ya, tema yang sebenarnya sangat mendasar, tema yang sangat-sangat familiar bagi kita semuanya, yaitu berkaitan dengan niat. Ya. Dan tema tentang ini eh, artinya sering kali dibahas dalam berbagai macam majelis taklim, majelis ilmu, ya, dalam berbagai macam kajian-kajian. Dan mungkin hadis-hadisnya juga banyak sekali kita bahas dan sudah kita hafal, ya, sudah kita hafal dan sudah kita kaji berkali-kali. Tetapi insya Allah tema tentang niat ini perlu tajdid terus, perlu kita perbaharui, perlu kita update, perlu kita tingkatkan terus pemahamannya, ya, pembahasannya, dan tentunya penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang faktanya banyak sekali dari kaum muslimin masih, artinya kita melihat banyak di antara kaum muslimin yang mengalami krisis terkait dengan niat ini. Krisis ketulusan, krisis keikhlasan. Dan itulah yang menjadi salah satu problematika umat Islam di masa sekarang ini. Kita ketika melakukan dakwah, ya, ketika melakukan perjuangan, melakukan ibadah dan sebagainya, kalau kita perhatikan seharusnya pertama ibadah itu membuahkan akhlak yang bagus dan akan membuahkan soliditas umat yang juga kuat, semacam itu. Dakwah yang semakin gencar, majelis ilmu yang semakin semarak seharusnya juga membuahkan hasil. Tapi yang terjadi adalah bahwa ternyata semakin banyak amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dakwah yang semakin gencar, majelis yang semakin semarak, tidak kemudian selaras dengan kemajuan umat, tidak selaras dengan perkembangan umat, peningkatan kualitas umat.
Tapi justru ada kecenderungan umat mengalami penurunan, ada degradasi kualitas iman, ada eh, apa semangat perjuangan yang justru semakin kendor, ya semacam itu. Nah, ini perlu kita renungkan, jadikan renungan. Apa yang menjadi problematikanya? Apa yang menjadi masalahnya? Apa yang menjadi kendala? Salah satu kendala, ini menurut pengamatan saya pribadi ya, ya bisa benar bisa salah. Tapi melihat fakta-faktanya begitu begitu banyak, melihat fenomenanya begitu eh, sangat-sangat fenomenanya sangat nyata semacam itu. Apa yang menjadi kendala yang paling utama? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, saya ini belum membahas ke eh, hadisnya tentunya, tapi nanti akan kita lihat korelasinya dan hadis-hadis atau ayat-ayat yang dibuka oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, fenomenanya di antaranya salah satunya ikhwatal iman. Orang ketika melakukan ibadah misalnya, ibadah apa kata Allah Subhanahu wa taala? Misalnya salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari al-fahsya' wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi nyatanya adalah salatnya dilakukan, kemungkarannya tetap berjalan. Salatnya dikerjakan, tapi kemaksiatannya tetap dia asik melakukan kemaksiatan. Nah, ini apa yang terjadi? Apa masalahnya? Masalahnya adalah ada masalah dalam niat. Ada krisis niat. Ketika melaksanakan sholat, di sana ada ria, adanya ketidakikhlasan, ingin dilihat oleh orang, ingin dikatakan bahwa dia adalah orang-orang yang soleh, dan sebagainya. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, banyak yang semacam itu terjadi banyak. Walaupun kita tidak bisa mendeteksi ya sampai ke hati ya dari kaum muslimin, tapi terlihat dari bagaimana ucapannya, bagaimana sikapnya dan sebagainya. Ini salah satunya sholat atau orang yang sedang mengaji tilawah Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Seharusnya ketika kita mengaji tilawah Al-Qur'anul Karim, paling tidak membuat hati kita merasa tenang, sejuk, damai, ada ketentraman sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Allah tidak mungkin keliru dan tidak mungkin salah ketika mengatakan bahwa dzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ya, bahwa kalau dibacakan dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana. Ada peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada peningkatan iman. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah baca Al-Quran tapi rasanya hambar. Membaca Al-Quran tetapi sama seperti membaca kitab-kitab biasa. Nah, apa ini yang menjadi masalah? Apa yang menjadi kekeliruan? Salah satunya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bermasalah ikhwatal iman. Nah, makanya makanya Allah Subhanahu permasalahan niat ini ada di bab yang pertama. Ya. Ada di bab yang pertama. Ini baru kita bicara dari sisi ibadah. Belum kalau kita berbicara dari sisi dakwah. Dakwah sih semakin gencar. Atau sebelum sebelum ke sana kita lihat ini karena kita baru masih hingar-bingar haji itu masih ada. Ya, hingar-bingar haji masih ada. Dan umroh akan terus berjalan. Seharusnya ya, semakin banyak jamaah haji, semakin banyak orang yang antusias untuk berangkat umroh dan sebagainya. Apa yang dibawa dari sana? Yang dibawa adalah iman. Dan seharusnya semakin banyak, paling tidak apa? Di keluarganya ada dampak positif di keluarganya. Kemudian kalau sudah di keluarga bagus, masyarakat.
sampai ke tingkat negara dan sebagainya, ya, bangsa dan negara. Tapi coba lihat di negara kita Indonesia ini, umroh semakin banyak, jamaah haji semakin bertambah, tapi ternyata kualitas dari umatnya itu semakin lama semakin menurun. Nah, ini bermasalah. Ada apa? Karena kalau kita lihat, ya, ketika dalam pelaksanaan haji dan umroh dan sebagainya, orang melaksanakan haji dan umroh, ternyata yang lebih dominan adalah kebanggaan. Ya. Merasa bahwa dirinya sudah berangkat, maka tingkatannya sudah berbeda dengan yang lainnya. Merasa bahwa ada status yang lebih tinggi ketika dia sudah berangkat haji atau bahkan umroh sekalipun. Dia merasa status sosialnya itu bertambah. Padahal sama sekali tidak gitu. Karena status sosial yang paling utama yang harus kita kejar, status di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi ikhwatal iman. Itu dari ibadah. Kita lihat dari dakwah, dari majelis ilmu, dari aktivitas pergerakan, perjuangan, keumatan dan sebagainya. Banyak majelis taklim, banyak dakwah di mana-mana, Masya Allah. Masjid-masjid mungkin juga ramai, bisa juga full. Tapi apa yang terjadi? Apa ada kemudian perubahan dalam kualitas umat? Ternyata tidak ada. Kenapa? Karena masalahnya ada di dalam hati. Dia berjuang untuk Islam atau berjuang untuk kelompok. Dia berjuang untuk Allah, untuk umat, atau dia berjuang untuk benderanya. Itu yang menjadi masalah. Ya. Kalau sudah kemudian ini adalah bendera dia, bendera kelompoknya, maka luar biasa. Dia akan begitu antusias, semangat, dan sebagainya. Kenapa? Oh, ini bendera saya. Ini kelompok saya. Ini organisasi saya. Ini adalah teman-teman saya. Ini ustadz saya. Semacam itu. Ini kiai saya. Nah, kemudian dia antusias. Begitu apa bangga dan sebagainya. Dan dia banggakan di mana-mana. Kehadirannya dia banggakan. Sehingga apa? Yang terjadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi karena kelompok, karena asabiyah, ya, karena organisasi, karena dia adalah kiai saya, karena dia adalah ustadz saya dan sebagainya. Ini ikhwatal iman tentunya sangat berdampak terhadap pergerakan umat. Majelis taklim yang begitu banyak menjadi tidak berkualitas walaupun dia full satu masjid, apalagi yang tidak full, ya. Apa yang terjadi? Tidak membuahkan apapun di masyarakat. Saya teringat, ini kaitannya dengan Al-Imam An-Nawawi dalam eh, kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, itu Tajuddin As-Subki menyebutkan, ya, bahwa Al-Imam An-Nawawi ini luar biasa. Beliau itu mengajar, belajar, bahkan menulis kitab itu tidak pernah atau selalu beliau sertakan dengan ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah terjadi, jamaah sekalian, ya, ikhwatal iman, pernah terjadi satu saat beliau mengatakan kepada teman-teman dan muridnya, tolong itu kitab-kitab saya. Ini kitab ini disebutkan ini dan itu. Banyak kitab yang disebutkan. Tolong itu kitab saya semuanya itu dibakar semua. Jangan disebarkan. Jangan disebarluaskan. Sudah, buang, buang itu. Ditanya sama teman-temannya dan murid-muridnya. Ya Syekh, wahai Syekh, kenapa? Kenapa harus dibuang? Ini sayang betul, ini ilmu. Ini ilmu. Dan jumlahnya juga banyak. Apa kata Imam Nawawi? Ini membuat kita tercengang. Seharusnya membuat kita terbelalak. Dan membuat kita seharusnya tersentuh gitu. Dengan apa yang kemudian menjadi jawaban dari Al-Imam An-Nawawi. Makanya beliau luar biasa. Ilmunya sampai sekarang. Kitab yang kita bahas ini, Riyadhus Salihin. Itu dari zaman ke zaman terus. Dia terus dikaji dan dikaji. Padahal kitab-kitab hadis yang lain banyak. Kumpulan hadis yang lain banyak. Kitab Sahih Bukhari tentunya saya tidak berbicara tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Tapi
Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan kitab hadis ya, dengan babnya dan sangat lengkap dan menjadi rujukan bagi kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu menjadi rujukan yang ilmiah, ilmiah dalam fikih banyak dalam banyak bidang. Tapi dalam keseharian itu tidak ada kitab yang lebih kita jadikan rujukan menurut para ulama selain setelah Al-Quran tentunya, selain dari kitab Riyadhus Shalihin. Makanya manfaatnya terus sampai sekarang. Padahal ulama yang lainnya ada yang menyusun kitab hadis juga, tapi kefamiliarannya dan kesohorannya, keterkenalannya dan juga tingkat penerimaannya di kalangan umat Islam tidak setinggi Riyadhus Shalihin. Apa yang menjadi masalah? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jawaban Imam Nawawi tadi ketika ditanya, "Kenapa ini harus dibakar? Kenapa ini harus dibuang? Kenapa ini harus disingkirkan? Tidak boleh disebarkan." Kata beliau, "Sebab innama katabtuhu bighairi ikhlas." Sebab saya ketika menulis kitab-kitab itu, saya menulisnya tanpa disertai keikhlasan. Masih ada niat-niatan yang lainnya. Subhanallah, luar biasa. Ini makanya, ikhwatal iman, lihat bagaimana niat itu sangat punya pengaruh yang sangat kuat terhadap kualitas, ya, kualitas umat. Kualitas umat baik secara individu ataupun secara jamaah semacam itu. Maka itu kita ya ini baik di pengurus Al-Irsyad ya tingkat LPP-nya ataupun juga cabang dan wilayahnya dan staf guru, karyawan dan semuanya. Pertama kali yang harus dibenahi ketika kita melakukan sebuah aktivitas, sebuah agenda, sebuah program, ya, menjalankan agenda pendidikan, agenda dakwah, agenda sosial, dan sebagainya, harus yang dibenahi pertama kali adalah niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah selesai, beres, maka insya Allah ke depannya akan Allah mudahkan, akan Allah gampangkan jalan kita, ikhwatal iman. Nah, ini sebagai awalan ya, awalan dari bab niat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya tentunya tidak akan dibahas secara detail betul, apalagi tadi mungkin MC-nya juga mengatakan kalau dari sisi fikihnya, bagaimana kemudian melafazkan niat dan sebagainya. Tentunya itu ada pembahasan secara fikih yang perlu dibahas, dikaji secara detail. Tapi paling tidak kalaupun nanti saya ambil kesimpulannya, kesimpulan umum dari para ulama apa saja. Adapun dalil, saya tidak akan sebutkan pendapat ulama dari madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Syafi'i secara detail satu persatu per ulama-ulamanya. Tentu, nah ini akan menyita waktu, tapi saya akan langsung ambil kesimpulan dari setiap madhab kurang lebih semacam itu. Nanti insya Allah kalau memang ada kaitan dengan fikihnya. Nah, pertama, kenapa yang kita ambil Riyadhus Shalihin? Ya, dan ini karya dari Imam Nawawi. Karena Riyadhus Shalihin ini saya belum menemukan satu kitab yang lebih lengkap yang berkaitan dengan aktivitas keseharian kita selain daripada Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin sebagaimana namanya, Riyadh. Ini jamak dari kata raudhah, taman-taman surga. Taman-taman Riyadhus Shalihin, mohon maaf, taman dari orang-orang soleh. Artinya apa? Orang-orang soleh itu merasa tenang, merasa tentram ketika berada di hadapan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan memang ini luar biasanya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ini, beliau membuat judul, ada babnya tentang ihdhari niyah, ini yang pertama. Dan nanti bab tentang taubat. Dan nanti bab tentang muraqabah. Nanti bab tentang sabar. Nanti bab tentang takwa. Bab tentang macam-macam. Banyak bab yang nantinya akan kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan beliau luar biasa. Dari setiap bab itu kemudian dikumpulkan hadis-hadisnya.
Masya Allah. Ini orang menghafal hadis itu banyak, hafal hadis. Tapi mengklasifikasikan setiap hadis ke dalam bab tertentu itu harus ada eh, kemahiran tersendiri. Dia harus punya eh, menjadi orang yang memang cerdas, ya. Memang diberikan mauhibah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, jarang orang itu dia hafal hadis lalu kemudian oh hadis ini masuk dalam bab ini. Dan dalam jumlah yang banyak, mungkin kalau satu dua masih bisa. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak, dari sekian banyak hadis yang dihafal, lalu kemudian dimasukkan satu persatu, ini harus memiliki skill dan keahlian tersendiri. Dan itu dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, Riyadhus Shalihin. Dan tentunya Imam Nawawi sendiri luar biasa. Saya tidak ingin mengupas biografi dari Imam Nawawi dalam di kesempatan ini karena bisa menyita waktu, bahkan kalau detail secara rinci itu bisa sampai dua pertemuan. Nah, kita langsung masuk ke dalam babnya. Bab ihdharin niyah. Al-ikhlas wa ihdharin niyah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dalam bab al-ikhlas wa ihdharin niyah, dan juga dalam bab yang lainnya, biasanya Al-Imam An-Nawawi selalu memulai setiap bab itu dengan dengan ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Seringkali semacam itu, tidak selalu, tidak mesti, tapi seringkali diawali dengan firman Allah. Ada ayat-ayat Allah yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi. Untuk apa? Nah, ini untuk menjadi pijakan utama, dasar utama dalam setiap bab. Tentunya tidak semua ayat yang disebutkan. Misalnya dalam bab niat ini, di sini sampai ada 3 ayat atau 4 ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan. Siapa mereka itu? Umat manusia. Semuanya, karena di awal ayat itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang musyrik dan sebagainya dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga kepada kita semuanya. Ya, ini tertuju kepada seluruh umat. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa'budullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebab ibadah kita dengan segala bentuknya, baik ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia memenuhi 2 syarat. Memenuhi 2 syarat utama. Pertama, ini yang kita bahas, ikhlas. Ada keikhlasan. Jadi kalau ibadah yang kita lakukan sebanyak apapun, sehebat apapun, ya, kemudian kita lakukan sesempurna apapun, tapi tidak ada yang namanya keikhlasan, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat nanti dalam hadis-hadisnya. Banyak sekali hadis yang mengupas tentang hal tersebut. Ya. Jadi ibadah menjadi tidak tidak berguna ketika sudah tidak dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat yang menjadi utama. Apa yang kita niatkan? Baca Al-Qur'an untuk apa? Lillahi ta'ala. Ini adab yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dalam kitab Al-Adhkar, bahwa ketika berbicara adab terhadap Al-Quranul Karim, yang pertama kali yang harus kita miliki adalah bagaimana adab hati kita. Hati kita bagaimana? Harus ikhlas kepada Allah. Makanya ada orang nanti di yaumil qiyamah yang dia masuk ke dalam neraka. Dia masuk ke dalam neraka, salah satu dari 3 orang yang pertama kali akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka
Itu salah satunya adalah qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Dia dilemparkan ke dalam api neraka dikarenakan dia membaca Al-Quran bukan karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dikarenakan dia hanya ingin dipuji bahwa dia pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya ada satu kisah, ikhwatal iman, ini perlu menjadi renungan dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menyebutkan ada salah seorang, dia biasa bangun di sepertiga malam yang terakhir. Lalu kemudian dia sholat dan kemudian dia baca Al-Quranul Karim. Nah kebetulan kamarnya itu dekat dengan jalan, ya mungkin jalan kecil ya yang dilalui oleh orang. Nah dia baca Al-Quran setelah sholat, dia baca Al-Quranul Karim dan kebetulan yang dibaca pada saat itu adalah surat Taha. Dia baca Taha, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dia baca ayat demi ayat, dia baca terus, terus, terus. Sampai selesai surat Taha, dia dia merasa kantuk berat, merasa ngantuk berat dia. Akhirnya dia apa? Sambil duduk seperti ini dan dia tertidur. Dia tidur sebentar. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga semacam itu biasanya. Kalau sudah menjelang subuh, setengah jam sebelum subuh, biasanya Rasulullah istirahat sejenak. Cuma ini kalau dikhawatirkan nanti bablas, ya jangan dilakukan. Ya. Ini kalau memang kita merasa aman, ya, sambil duduk Rasulullah biasa kemudian tidur. Ya, ini agar ketika pas nanti menjelang waktu subuh sampai sholat subuhnya segar lagi, tidak merasa ngantuk. Tapi kalau tidak bisa dan khawatir justru nanti akhirnya hilang sholat berjamaah subuhnya, jangan dilakukan yang semacam itu. Tunggu saja. Nah, orang ini apa? Dia tertidur sambil duduk tertidur. Akhirnya dalam tidurnya itu dia bermimpi. Dia bermimpi bahwa malaikat datang kepada dia. Datang kepada dia membawa sahifah, lembaran catatan amal. Ada lembaran catatan yang diberikan kepada orang tersebut. Ternyata ya, dalam catatan amal itu catatan amal dari surat Toha yang dia baca. Dilihat Toha, disebutkan di situ hasanah. Hasanah. Setiap hurufnya ada hasanah, ada kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara al-Qur'an falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha." Ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi ada Toha, setiap huruf To hasanah, ha hasanah, terus ma anzalna alaik, terus itu hasanah, 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 hasanah. Sampai pada satu ayat, ternyata dilihat, ini tadinya tertulis hasanah, tapi dihapus. Kalau kita sekarang itu, ditip X lagi itu, dihapus itu, dicoret. Nah, orang ini bertanya kepada malaikat itu, yang mengirimkan, ini kok tadinya ditulis, kenapa dihapus ini, kenapa dicoret ini? Dia tanya, kenapa kok tiba-tiba hilang ini? Apa kata malaikat? Dia katakan, iya, tadi kamu waktu baca dari surat Taha, Masya Allah, kamu ikhlas. Kamu ingin mendapatkan ridha dari Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika sampai pada ayat ini, ya, ketika sampai pada ayat ini, ada orang lewat, dan ketika engkau tahu ada orang yang lewat, kamu keraskan suaramu agar suaramu didengar oleh orang tersebut yang lewat. Agar engkau diketahui bahwa engkau sedang tilawah, sedang mengaji di waktu-waktu tersebut dan suaramu bagus, bacaanmu bagus. Kamu ingin dikatakan semacam itu. Makanya yang tadinya sudah mau jadi hasanah suruh hapus sama Allah Subhanahu wa taala. Dilihat ternyata ya,
Yang tadinya sudah akan menjadi catatan kebaikan ternyata menjadi terhapus ikhwatan iman. Nah, ini yang seharusnya jadi pelajaran bagi kita semuanya. Membaca Al-Quran ternyata bisa membuat pahala amal kita menjadi terhapus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pentingnya bagaimana kita menghadirkan niat dalam kehidupan kita sehari-hari dalam aktivitas amal ibadah kita. Makanya yang Allah minta itu adalah ibadah tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan apa-apa. Ini yang pertama, syarat pertama. Kalau ingin ibadah kita diterima, harus ikhlas. Harus ikhlas. Dia sedekah, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau orang itu mengapresiasi, mau memuji dia, tidak ada urusan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan terkait dengan orang-orang penduduk surga yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata mereka di dalam surat Al-Insan? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini memberikan makan, makan ya, atau beribadah, membantu, nut'imukum liwajhillah, beribadah, berdakwah, majlis, hadir ke majlis, nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak mengharapkan apa? Balasan ataupun bahkan apresiasi sekalipun. Ini luar biasa. Makanya penting sekali. Ini kalau kembali lagi ke yang tadi itu permasalahan umat sekarang ini, krisis yang dialami oleh umat adalah krisis apa? Niat, krisis ikhlas. Ilmu majelis-majelis taklim dakwah di mana-mana gencar sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Tapi apa? Baik dai-nya, baik ustadznya, baik jamaahnya, baik penyelenggaranya. Nah, ini ada krisis keikhlasan. Dai-nya masih mengharapkan sesuatu. Ada dai-nya, ustadznya yang dia mengharapkan uang. Bahkan ada yang memberikan tarif. Ya, ada yang memberikan budget tertentu. Kalau kemudian dia tidak sesuai dengan harapan, dia tidak datang lagi, tidak hadir lagi. Semacam itu. Model apaan? Model ilmu apa yang akan dia sampaikan? Athar apa yang akan didapatkan oleh umat kalau kemudian asatidahnya, duatnya, ya kiainya semacam ini model. Dan itu terjadi. Fakta. Bahkan yang model-model semacam ini tidak terjadi kepada ustadz-ustadz yang tapi yang selama ini menjadi bahkan rujukan kita, ya, dia masya Allah di media sosial atau bahkan dia sudah dikenal di mana-mana, tapi ternyata bermasalah, ya. Dia masih cenderung kepada materi dibandingkan bagaimana kemudian dia ingin mentransfer ilmu yang menjadi tugas dia. Sebab apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma warastu dinar wala dirham. Aku tidak mewariskan dinar wala dirham. Innama warastu ilman. Aku mewariskan ilmu. Wal ulama warathatul anbiya. Para ulama, dai, asatid, ustadz, itu pewaris para nabi. Kalau sudah dia keluar dari relnya, sebab Rasulullah kalau ingin menjadi pewaris para nabi, ketika dia mengajarkan, tidak ada niat dan tujuan yang dia harapkan selain karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin agar ilmu itu tersampaikan. Dia ingin menjadi jembatan bagi orang lain, menjadi jembatan hidayah. Semacam itu. Ini yang harus menjadi motivasi bagi dai sekarang ini. Tapi yang terjadi kalau kita lihat penyakit yang semacam ini ternyata dialami oleh sebagian besar para duat, sebagian besar para asatid. Nah, ini yang bermasalah. Makanya apa yang terjadi? Terjadi ketika dia menyampaikan ilmu, mungkin retorikanya bagus betul. Ya, penyampaiannya bagus betul. Hadis-hadisnya juga mungkin hadis sahih, dia hafalan Qur'annya juga luar biasa. Tapi asarnya terhadap umat kosong, ikhwatal iman. Apa yang menjadi sebab dan kendalanya, rintangannya? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu. Lihat ikhwatal iman. Dulu luar biasa. Ini orang-orang dulu. Saya ingat betul ketika saya masih kecil itu. Ada seorang ustaz. Dia kayuh sepedanya. Dia datang ke masjid. Dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Apa yang dia dapatkan? La syait. Gak ada yang dia dapatkan. Tidak ada budget atau tarif yang kemudian dia
Dia dia apa? Dia minta dari takmir masjidnya atau penyelenggaranya, lah, semacam itu. Dia sudah lillahi ta'ala. Dia sampaikan. Tapi Masya Allah, hidupnya barakah. Yang terjadi juga, jamaahnya terbentuk menjadi orang-orang yang soleh. Nah, jadi semacam itu. Nah, tentu ini juga kepada kita semuanya, para duat ya, ketika mengajarkan Al-Quran, bagaimana mengajarkan Islam. Yang ada dalam hati kita itu yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kalau di masa sekarang mungkin Ustaz, bagaimana dengan guru ngaji, guru agama dan sebagainya. Ini kita ini ngajar dan itu menjadi bidang kita. Tentunya para ulama membolehkan mengambil upah dari itu, sebagian besar membolehkan, ada yang melarang, tapi sebagian besar membolehkan. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bahwa sebagian ulama, sebagian besar itu membolehkan, walaupun Imam Nawawi sendiri tidak mau dan melarang, ya, termasuk yang melarang untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quranul Karim. Tapi beliau cukup bijak dan adil, bahwa sebagian besar ulama, disebutkan oleh beliau bahwa membolehkan untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, agama, dan sebagainya. Nah, bukan itu yang dibicarakan. Itu nggak ada masalah, silahkan. Tapi apa yang menjadi motivasi kita pertama? Apakah yang kita kejar memang karena itu? Karena apa? Karena materinya. Jangan sampai itu yang menjadi kita kejar. Yang pertama yang kita kejar adalah ridho dari Allah. Kita pasang niat, ya Allah, saya mengajarkan Al-Quran ini. Saya mengajarkan agama ini untuk menjadi mentransfer agar orang lain bisa membaca Al-Quran dengan fasih, membaca kitabmu, pesan-pesanmu, agar pesanmu, risalahmu tersampaikan kepada seluruh umat. Itu yang harus tertanam dalam hati kita, ikhwatal iman. Ketika mengajarkan agama, mengajarkan Islam, mengajarkan syiar Islam, baik tafsirnya, hadisnya, fikihnya, dan sebagainya. Yang ada dalam hati kita pertama kali adalah, saya ingin bahwa Al-Quran yang saya sampaikan, hadis yang saya sampaikan, perkataan ulama yang saya sampaikan, benar-benar tersampaikan dari hati ke hati. Sehingga bisa merubah umat ini. Itu yang harus ada dalam diri kita. Makanya pertama itu niat. Ya. Makanya majelis taklim, ya seperti ini dimulai dari pembicaranya dulu, harus niat. Baik saya pribadi, ataupun juga yang lainnya, ataupun juga mungkin ada di antara jamaah yang suka menyampaikan ilmu dan sebagainya, mengajar. Dan juga yang mendengarnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan ada satu paksaan, saya terpaksa datang. Kalau semacam itu tidak akan bisa, ikhwatan. Makanya satu saat kita ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Wa idza ra'u tijara, kalau mereka melihat ada perdagangan, perniagaan, ada harta, tijaratan aw lahwanin, faddu ilaiha, infaddu ilaiha, mereka bergegas ke sana. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan, wahai Muhammad, berdiri. Nah, ini ada asbabun nuzulnya. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika itu Rasulullah sedang khutbah Jumat. Khutbah Jumat, dan khutbah Jumat dulu di awal-awal itu dilakukan setelah sholat. Kalau kita sekarang kan khutbah dulu baru sholat, tapi di awal-awal itu adalah sholat dulu, baru kemudian khutbah. Dan tidak wajib, sama seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Rasulullah apa? Khutbah, ketika sedang khutbah, nah ada bunyi suara, gendang dan sebagainya, dan itu menjadi pertanda bahwa datangnya kafilah dagang. Wah, kafilah dagang datang ini. Bawa harta banyak, bawa perniagaan yang banyak. Yang tadinya mendengarkan Rasulullah di antara sahabat itu, banyak di antara mereka yang keluar untuk melihat kafilah dagang itu datang, ya. Yang tersisa hanya beberapa, seperti Abu Bakar, ya, dan juga ada yang lainnya. Apa? Sahabat-sahabat senior. Mereka keluar. Nah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, ikhwatal iman. Lihat. Nah, tapi lihat, orang-orang yang tetap bersama dengan Rasulullah karena keikhlasannya, dia tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk dunia, ya.
dengan godaan dunia, dia tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, sahabat-sahabat itulah yang menjadi sahabat-sahabat teladan. Kualitasnya berbeda dengan yang lain. Walaupun semua sahabat itu udul, kata para ulama. Artinya lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu saat kita tahu Imam Malik sedang mengajar dan banyak murid-muridnya. Tiba-tiba hampir sama, mirip dengan seperti apa yang terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ini bukan khutbah Jumat, ini majelis biasa, dars rutin, ya kajian rutin. Akhirnya ketika sedang duduk kajian ilmu, sama ada bunyi juga. Ini tanda bahwa kafilah dagang datang. Wah, ini kita kedatangan dari Syam semacam itu. Akhirnya apa yang terjadi, banyak dari murid Imam Malik itu bergegas keluar, banyak. Hanya tinggal, kalau tidak salah dalam riwayat, 3 atau sampai 5 orang. Dan salah satu yang tinggal itu adalah Imam Zuhri, disebutkan semacam itu. Di antara yang jadi dari semua itu murid-muridnya Imam Malik, ternyata hanya 5 orang atau 3 atau 5 orang ini yang benar-benar menjadi ulama yang hebat. Karena apa? Dia tetap ada di tempat tersebut, di majelis itu, niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Jadi perlu memang, ya. Jadi ibadah itu diterima kenapa? Kalau apa? Kalau ada ikhlas. Ilmu ini jangan sampai hilang begitu saja, pekanan ini walaupun online, virtual, tapi tetap hadirkan keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat asarnya terhadap diri kita sehari-hari. Makanya ini syarat yang pertama dalam melakukan aktivitas amal soleh dan ibadah adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua itu adalah mengikuti sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pembahasan juga panjang. Bagaimana memahami sunnah, bagaimana memahami hadis. Jangan hanya kemudian labelnya sunnah tapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Labelnya kemudian mengikuti apa yang dijalankan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi itu menurut dia. Padahal ternyata menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini butuh satu pembahasan yang khusus, insya Allah nanti ada pembahasannya. Ya, ada pembahasannya. Makanya mengikuti sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Ya, ulama-ulama salafun salih, ya. Jadi ini pembahasan yang insya Allah nanti akan kita kaji dalam pertemuan yang berbeda semacam itu. Nah, jadi niat itu penting. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ayat-ayatnya itu. Kemudian ada ayat-ayat yang lainnya. Insya Allah silahkan. Ini kitab Riyadhus Shalihin tentunya perlu untuk kita miliki dalam setiap rumah-rumah kita, ya. Kita pegang itu Riyadhus Shalihin, bahkan katanya para ulama, la yakhlu umat Islam itu kosong kalau tidak salah sudah membahas hadis arba'in Nawawiyah bersama Ustaz Yazin, ya, kalau tidak salah semacam itu. Maka ini arba'in itu awalan itu. Tingkat yang berikutnya adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin tidak boleh ada rumah-rumah Islam yang dia kosong dari kitab ini, ikhwatal iman. Jadi setelah Al-Quran, kitab Riyadhus Shalihin jadi rujukan kita. Nah, silahkan dibaca ayat-ayatnya. Ada juga ayat yang lainnya. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, ya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Kurban kemarin yang sampai itu bukan dagingnya, bukan apa-apanya darahnya, tapi yang sampai adalah takwanya kepada Allah. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa inna dama la yaqa fi makanin la yaqa fi la yaqa ila Allah fi makanin qabla an yaqa ila al-ardi, bahwa darah yang disembelihkan dari hewan kurban yang disembelih
itu darah yang mengalir sebelum dia menetes sampai ke tanah, itu sudah sampai duluan kepada Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Luar biasa, ya. Dan Allah mengatakan juga dalam ayat yang lainnya, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduh ya'lamuhu Allah." Apa yang tersembunyi, apalagi apa yang tampak, yang tersembunyi, yang niat yang ada dalam hati kita, Allah itu tahu. Makanya niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Ini yang paling utama. Niat itu di dalam hati. Jadi dalam beribadah, hati ini, hati yang berbicara, niat kita. Makanya kita nggak boleh menuduh, ah kamu niatnya nggak beres, kamu ini. Kecuali memang indikasinya kuat dari lisannya gitu. Lisannya dia mengatakan saya pengen ini dan itu. Tapi yang utama itu di hati. Ikhwatal iman. Nah, adapun, nah ini yang tadi disinggung oleh MC kita juga bahwa kaitan dengan bagaimana kemudian dalam beribadah termasuk melafazkan niat dan sebagainya. Apakah juga diperbolehkan? Ini khilaf di antara para ulama. Kalau sudah menjadi khilaf, ya menjadi khilaf, maka tidak boleh kemudian ada tuduhan salah benar, sesat, menyimpang dan sebagainya. Sunnah dan bid'ah tidak bisa, tidak boleh sebab khilafnya ini mu'tabar. Ya, khilafnya mu'tabar. Bukan lagi apakah pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Sebab kaidahnya itu tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam otomatis menjadi perbuatan yang dilarang. Tidak. Dan contoh ini dari sahabat banyak. Ya. Contoh dari sahabat banyak. Tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat. Kok berani-beraninya melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Jadi semacam itu. Dan Rasulullah tidak melarang. Bahkan bukan hanya sahabat, tabiin, ya sampai ke generasi-generasi yang berikutnya dari ulama-ulama yang sudah artinya kita akui keilmuannya semacam itu. Insya Allah mungkin nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, kaitan dengan niat ini, tentunya niatkan di dalam hati tadi. Nah, kalau mau sholat misalnya, kemudian kita mau melafazkan niat, diperbolehkan atau tidak? Nah, dalam madhab Imam Syafi'i, bahkan Al-Imam An-Nawawi itu mengutip tersebut. Bahkan dalam kitab Al-Um, berarti kalau kitab Al-Um, Imam Syafi'i sendiri, walaupun yang menulisnya itu muridnya. Sebab kitab Al-Um itu apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang kemudian ditulis oleh muridnya, terutama oleh Rabi'ah. Eh, Apa kata Al-Imam An-Nawawi dan juga dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi yang lebih jelas ya penjelasannya itu, beliau menerangkan lebih jelas bahwa kalau melafazkan niat untuk membantu niat yang ada di dalam hati, tathbitun niyah, tathbit, memperteguh, memperkuat, mempertegas niat yang ada di dalam hati, maka itu diperbolehkan. Sekedar itu saja, ya. Jadi ukurannya bukan lisan, bukan. Tetap bukan lisan, tetap apa yang ada di dalam hati. Cuma lisan ini membantu apa yang ada di dalam hati untuk lebih yakin lagi semacam itu. Bagaimana redaksinya? Apakah ada redaksi tertentu? Boleh. Dengan apa saja. Mau kita pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura, pakai bahasa Betawi, silahkan. Nggak ada masalah. Misalnya, saya niat mau sholat maghrib 3 rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Boleh. Sah. Sah. Apakah itu bid'ah? Tidak. Sebab karena itu dilakukan oleh Imam Nawawi sendiri. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi mengatakan, setiap kali aku kullama uh, addaitus salat, setiap kali aku akan melakukan salat, aku mengatakan usolli lillah, aku salat untuk Allah, mutawajjihan ilallah, mustaqbilal qiblah. Ini Imam Nawawi melakukan ini, itu. Walaupun dengan redaksi yang berbeda. Jadi itu bukan sesuatu hal perkara yang kemudian menyimpang dari agama Islam. Kalau kemudian menyimpang berarti Imam Nawawi menyimpang, keluar dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak semacam itu. Kalau kemudian ada yang mengatakan itu menyimpang dan sebagainya, ya silahkan. Tetapi itu bukan perkataan yang mu'tabar. Ya. Kalau dikatakan, oh ada Imam Nawawi di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i ditanya, bagaimana melafazkan niat? Baik,
Ai muhdath itu sesuatu hal perbuatan yang muhdath, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Muhdath di situ jangan diartikan secara syar'i, tapi diartikan secara lafzi. Itu disebutkan oleh para ulama. Bahkan disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa itu adalah perbuatan muhdath, perbuatan yang memang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhdath. Tapi secara syar'inya, boleh atau tidaknya, baru kemudian dijelaskan setelah itu. Adapun kalau ada orang yang ingin melakukannya, silahkan. Dan ini, istilah semacam ini sering. Para ulama itu ketika ditanya, ini boleh nggak melakukan ini? Oh, ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Cuma kalau kamu mau melakukannya, ya lakukanlah seperti ini, begini, 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 dan sebagainya. Itu banyak sekali. Ya, jadi jangan dihentikan pada satu kalimat lalu kemudian dihilangkan, dihapus. Hanya saja, perhatikan, perhatikan, termasuk yang memegang ya madhab, pendapat dari madhab Syafi'i. Dia melafazkan niat. Apa kata Imam Nawawi? Kalau ternyata dengan niat yang dia lafazkan membuat dia justru jatuh ke dalam penyakit was-was berulang-ulang, bagaimana enggak, akhirnya mau takbir saja enggak selesai dikarenakan niat. Akhirnya dia menjadi bermasalah hati, aduh saya ini sudah niat atau belum ya. Dikarenakan lafaz, maka melafazkan inilah yang menjadi bid'ah, yang semacam ini. Yang seperti ini yang tidak boleh, dilarang. Sebab ada orang yang fanatik betul, ekstrim, dia baca dawai, usolli, usolli. Akhirnya nggak selesai-selesai sampai usolli terus. Ini dia menjadi makmum, imamnya sudah mau baca surat, dia masih usolli terus. Nggak selesai-selesai, dia mau takbir, batal lagi. Yang semacam ini bukan cuman dia bid'ah, tetapi haram. Ya, ini haram. Nah, makanya kita ambil pertengahan, ikhwatal iman. Tentunya tetap hati kita gitu. Kalau memang mau melafazkan, silahkan, nggak ada masalah. Kalaupun tidak, boleh, nggak ada masalah. Yang penting ini. Nah, kalau umpamanya terjadi perbedaan, kita melafazkan, misalnya ada orang yang melafazkan niat, usolli fardal maghribi, ternyata sholat isya, hatinya sholat isya. Yang terhitung apa yang ada di dalam hati. Jangan kemudian pas saat sholat, oh, tadi saya kok pakai maghrib ini, tapi hati saya sih isya. Lanjutkan semacam itu. Karena yang dihitung oleh Allah, apa yang ada di dalam hati, karena ini hanya sebatas penyokong ya, pembantu saja. Nah, ini salah satunya berkaitan dengan melafazkan niat ya. Dan insya Allah nanti ini ada lanjutannya berkaitan dengan niat. Kita belum masuk ke hadis-hadisnya. Dan kita tentunya tidak akan membahas semua hadisnya. Karena sangat banyak hadis di bab yang pertama ini, bab tentang niat ini. Insya Allah kita akan pilih. Sebab di antara satu hadis dengan hadis yang lainnya ada yang maknanya mirip ya. Semacam itu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ini menjadi satu bekal yang cukup bagi kita semuanya untuk memperbaiki niat kita semuanya. Ikhwatal iman. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita hati yang ikhlas. Ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Nanti mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya. Lebih kurangnya dari saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz, atas ilmu yang disampaikannya. Semoga kita sebagai mustami bisa senantiasa beraktivitas atau apapun itu bisa disampaikan langsung saja, dinyalakan mikrofonnya dan bisa langsung ditanyakan kepada Ustaznya. Silakan. Ada, bila tidak ada mungkin kita dicukupkan saja Ustaz. Ya. Jadi insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak atas ilmunya. Mungkin memang belum masuk ke hadisnya, tapi insya Allah di kesempatan lain bisa
bisa sama-sama kita mendengarkan lagi. Alhamdulillah kita mendapatkan benefit, manfaat pada majelis ilmu ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Eh, Marilah sama-sama kita tutup perjumpaan kali ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya sebagai MC, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda pamit juga ya, bos Ya. sekalian. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakallah khair. Ya Ustaz.